dinamika politik yang terjadi sekali ide aturan untuk lintang ide tenjebor politik ya tenjebor politik praktis kemauan ide memberikan pandangan politik kepada masyarakat maupun kepada calon-calon yang akan berkontestasi dalam dunia politik nanti untuk bisa menjadi pemimpin daerahnya masing-masing. Dan berkenaan dengan perhelatan pilkada provinsi, sebagaimana ide dulu jelaskan bahwa pilkada provinsi Bali tidak mungkin satu kandidat, pasti akan muncul kandidat lain. Itu sudah terbukti dan sudah mendaftar di KPU masing-masing gitu. Sehingga muncul dua kandidat sekarang ini, kandidat dari Merah dan kandidat dari koalisi gabungan partai politik. Tentu dengan adanya dua kandidat seperti ini, ya ide berharap ke depan dalam prosesi ke perhelatan ini para kandidat tentu bisa menyejukkan semua pendukung-pendukungnya agar bisa melahirkan suatu perhelatan pilkada gubernur Bali yang sejuk, yang damai, yang mampu melahirkan pemimpin yang akan menjadi pengayom buat masyarakat Bali nantinya dan tentunya mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bali secara berkeadilan dan berkemerataan. Oleh karena itu, ya momentum ini dipakai sebagai memberikan pandangan politik buat masyarakat kita yang ada di Bali ini untuk perhelatan pilkada. Siapapun dipilih nanti benar-benar memilih pemimpin Bali ya berdasarkan hati nuraninya. Jangan memilih pemimpin berdasarkan kepentingan sesaat. Ya, baru ada kandidat datang memberikan uang, ya, lalu hati nuraninya didual dengan uang. Jangan sampai hal itu terjadi. Lihat sosok figur pemimpin calon Bali ke depan ini. Siapa yang kira-kira layak untuk membangun Bali, siapa yang kira-kira berkomitmen untuk membangun Bali, siapa yang kira-kira memiliki keseriusan untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkemerataan di Bali, silahkanlah tentukan hati nuraninya dengan baik. Tuh. Ini sudah terbukti ya, apa yang Ida katakan dulu dalam memberikan pandangan politik kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui kondisi yang sebenarnya, bahwa dinamika demokrasi yang terjadi di Provinsi Bali ini sudah berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Tidak ada calon satu saja, tetapi justru terjadi dua kandidat yang tampil. Artinya demokrasi itu berjalan dengan baik di tingkat Provinsi Bali. Ya, lalu para kandidat itu tentu juga akan berupaya untuk meraih tujuan dan cita-citanya itu dengan dengan berbagai cara lah. Yang terpenting ide meminta kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama juga kepada calon, untuk menciptakan dinamika suasana damai, suasana sejuk, suasana teduh dalam perhelatan pilkada di pilkada Bali nanti. Nah, untuk kabupaten kota, ya itu sudah melihat sudah berjalan juga semua. Ya, bahkan itu lihat juga ada sosok figur independen yang tampil. Mungkin itu menjadi satu dinamika baru dalam dunia perpolitikan kita di Bali. Ya, di mana independen bisa tampil sekarang dalam mengikuti pilkada di Provinsi Bali, terkhusus itu ada di Kabupaten Karangasem.
Dan semua Ida lihat prosesnya itu sudah berjalan dengan baik dan lancar. Lalu bagaimana menyikapi proses awal ini bisa dilanjutkan dalam tahapan proses penentuan hati nurani masyarakat ini. Semua kunci itu ada pada masyarakat dan kandidat semua. Ya mudah-mudahan juga semua ini berjalan dengan damai, dengan tenang, dengan sejuk, dan tentu melahirkan pemimpin yang benar-benar mengayomi masyarakat Bali, masyarakat kabupaten kotanya masing-masing. Harapan Ida ya kepada para kandidat dari manapun dia lahirnya, begitu sudah jadi pemimpin daerahnya, tolonglah taruh warna itu, kedepankan pelayanan kepada masyarakat semua di masing-masing wilayah. Jangan menjadi pemimpin golongan, jangan menjadi pemimpin kelompok. Karena pada hakikatnya yang menjadikan para pemimpin itu adalah masyarakat. Oleh karena itu, ayomi semua, berikan pelayanan semua. Ya, agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan, bisa mendapatkan kesejahteraan sebagaimana harapan daripada masyarakat itu sendiri. Itu kurang lebih yang Ida bisa berikan pendapat Ida setelah lahirnya para calon-calon nanti di dalam perhelatan Pilkada Bali, Pilkada Kabupaten Kota di seluruh Provinsi Bali. Semoga bisa berjalan dengan baik, dengan damai, dan saya berharap ya semua stakeholder yang ada di Bali ini, baik pelaksana pemilu, peserta pemilu, masyarakat, dan pengawas-pengawas pemilu dimanapun dia berada, bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya itu dengan baik dan lancar. Ida memiliki tugas mendoakan agar perhelatan pilkada ini bisa berjalan dengan damai, bersama juga dengan para orang-orang suci yang ada di lingkaran agamanya masing-masing. Karena kita di Indonesia ini ada 5 kepercayaan yang kita anut, tentu kita berharap para orang-orang suci yang ada di masing-masing lingkaran agama itu, lingkungan agama itu bisa mendoakan bagaimana perhelatan pilkada ini bisa berjalan dengan damai, dengan sejuk, sehingga dunia pariwisata kita juga bisa mendapatkan satu tontonan, satu sajian ya, dinamika politik dengan bagus. Karena pada hakikatnya perhelatan pilkada ini juga bisa dipakai sebagai ajang pariwisata, menarik minat para wisatawan mancanegara untuk datang ke wilayah Bali ini menyaksikan daripada perhelatan pilkada ini. Ya, kalau itu dilakukan dengan bagus, kedepannya bisa kita pakai ajang promosi pariwisata di bidang kepariwisataan. Itu yang kira-kira kita bisa berikan satu kajian dan satu pandangan politik ya di provinsi maupun di kabupaten kota. Ya, tidak ada yang bisa Ida Gede berikan lebih dari itu, tapi ya bagaimana kita memahami, bagaimana kita bisa mencerna, dan bagaimana kita bisa melaksanakan proses pilkada ini dengan damai, dengan sejuk. Kurang lebih sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.